Assalamualaikum Matkem Lovers. Hari ini kita akan membahas tentang mol pembatas ya. Semoga kalian bisa memahami konsepnya dan jangan lupa subscribe dan klik loncengnya sebelum kalian tonton video dari kami. Diketahui ada CH4 ditambah dengan 2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O. 3,2 gram CH4 kita masukkan. Dibakar dengan oksigen 16 gram. Maka massa CO2 yang dihasilkan, berapakah massa CO2 yang dihasilkan? Yang namanya massa tidak boleh menggunakan perbandingan koefisien ya, tidak ada hukumnya. Maka kita bisa menggunakan perbandingan mol. Berarti kita mencari molnya. Molnya siapa? CH4 dan O2. Kita gunakan konsep perbandingan koefisien terhadap mol. Bagaimana mencari mol? Ternyata ada massa ya. Maka nanti gram dibagi dengan mr-nya. 12 ditambah 4 itu adalah 16. 16 kalikan 2 itu adalah 32. Yang namanya mr itu tidak dipengaruhi oleh koefisien ya dek. Yang mempengaruhi mr itu hanyalah indeksnya. Yang kecil-kecil angka kayak gini. Oke? Ya, 3,2 dibagi 16 itu adalah 0,2 mol. Nah, 16 dibagi 32 itu adalah 0,5 mol. Lah ini gimana? Berapakah molnya CO2? Apabila, ini namanya sisi reaktan ya, ini namanya produk. Jika masing-masing reaktan diketahui molnya, maka mol produk itu menggunakan mol pembatas. Apa itu mol pembatas? Mol pembatas adalah mol yang lebih sedikit atau yang habis duluan. Yang lebih sedikit setelah dibagi koefisien. Cara menentukannya kayak gini. 0,2 dibagi 1, 0,2 ya. 0,5 dibagi 2, 0,25. Berarti 0,2 sama 0,25 kecilan siapa? Oh, 0,2. Berarti inilah pembatasnya. Begitu caranya menentukan mol pembatas. Berarti CO2 menggunakan molnya CH4. Kita gunakan perbandingan koefisien. Berarti molnya gimana? 1 per 1 dikali 0,2. Inilah molnya CO2. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah massanya CO2. Apa rumusnya massa? Gram itu rumusnya adalah mol dikalikan mr. Berarti 0,2 kita kali mr-nya CO2. 32 ditambah 12 itu adalah 44. Maka masanya 8,8. Diketahui ada kalsium karbonat CaCO3 bereaksi dengan asam klorida menghasilkan kalsium klorida, air, dan karbodioksida. Terus, jika 10 gram kalsium karbonat CaCO3 direaksikan dengan 100 ml HCl1M. Pertanyaannya, berapakah massa CaCl2 yang dihasilkan? Sama seperti nomor 17 ya. Kenapa? Rumusnya massa itu apa, Dek? Mol dikali dengan mr. Nah, rumusnya mol bagaimana? Jika masing-masing reaktan, ini namanya reaktan ya, diketahui molnya, maka mol produk gunakan mol pembatas. Berarti kita mencari molnya masing-masing untuk sisi reaktan dulu. Berapakah molnya CO2? Gram dibagi dengan mr-nya ya, 100 ya. Nanti kalian bisa hitung sendiri ya, Dek. 10 dibagi 100 itu adalah 0,1 mol. Berapakah molnya HCl? Ternyata dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk M dikalikan V. Apa rumusnya mol jika diketahui M sama V? Mol itu rumusnya adalah M kali V. Begitu kan ya? Ya, sorry. M kalikan V. Itu rumusnya mol jika diketahui konsentrasi. Rumusnya berarti kita kalikan M kalikan V berarti 100. Hati-hati, volume harus dalam bentuk liter. 100 milimol. Maka jadinya ya, kita jadikan mol. Maka artinya 0,1 mol. Lah, dua-duanya pembatas dong, Mbak. Oh, kita lihat dulu. Kita lihat pembatas itu adalah mol yang lebih kecil setelah dibagi koefisien. 0,1 bagi 1 kan 0,1 ya.
0,1 bagi 2, 0,05. Kecilan siapa? Kecilan ini, Dek. Maka ini yang dikatakan mol pembatas. Oke? Nah, berarti mol produk gunakan mol pembatas. Nah, seperti ini. Berapakah molnya CaCl2? 1 per 2 dikali dengan 0,1. MR-nya CaCl2 berarti 35,5 dikalikan 2 itu 71 ya. 71 ditambah dengan 40 berarti 111 ya. Ya, oke. Maka jawabannya adalah 5,55 gram. Ya, jawabannya E ya, Dek.